Di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah token UPT yang pengen kalian cairkan ataupun kalian tarik ke dalam wallet Phantom kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kalau di sini kalian pengen narik semuanya, ini kalian tinggal klik max aja di sini. Maka nanti secara otomatis semua token UPT kalian yang bisa di withdraw yang ada di bawah ini akan langsung dimasukin ke total amount yang ada di atas ini. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan tentang Aprok ya, yang sempat gue bahas kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa ini Aprok, jadi Aprok ini adalah salah satu project di dalam industri kripto yang meluncurkan suatu platform yang bisa dimanfaatkan sama para penggunanya untuk mendapatkan reward berupa airdrop kripto yang bernama token UPT hanya dengan berbagi jaringan internet aja. Jadi simpelnya dengan Aprok ini, kita bisa mendapatkan reward hanya dengan modal perangkat HP yang udah terkoneksi ke internet. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya tentang si Aprok ini sendiri, baik itu gimana cara kerjanya dan juga gimana cara dapetin rewardnya, ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya, di video gue yang ada di sini, di part satunya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di situ. Karena di video kali ini, atau di video part keduanya kali ini, di sini gue akan lebih fokus ngebahas gimana cara nge-withdraw ataupun cara mencairkan si token UPT yang sebelumnya udah berhasil kita kumpulin dari si Aprok ini. Karena udah cukup banyak banget ya dari kalian yang request di kolom komentar untuk dibuatin kelanjutan dari si Aprok ini. Nah, maka dari itu tanpa panjang lebar lagi ya, sesuai dengan permintaan kalian, di sini gue akan langsung aja bahas gimana cara lengkap ataupun cara detail untuk mencairkan pendapatan token UPT kita dari si Aprok ini. Nah, pertama-tama di sini untuk bisa nge-withdraw pendapatan token UPT kita dari si aplikasi Aprok ini, yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian tinggal masuk dulu ke si aplikasinya Aprok kalian. Nah, kemudian habis itu kalau udah masuk ke aplikasi Aprok kalian, di sini kalian tinggal klik tombol setting yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal scroll ke bawah ya, teman-teman, sampai kalian nemu kolom tulisan Security and Access. Nah, yang ada di sini. Kemudian habis itu setelah kalian nemu tombol Security and Access, di sini kalian tinggal klik tombol Security and Access-nya. Terus habis itu nanti setelah kalian ngeklik tombol Security and Access, nanti di sini kalian akan diminta untuk meningkatkan keamanan akun Aprok kalian dengan cara mengaktifkan multifaktor autentikasi. Nah, untuk mengaktifkan multifaktor autentikasinya, nanti di sini kalian akan diminta untuk men-scan barcode yang ada di multifaktor autentikasinya. Nah, untuk scan barcode-nya, nanti kalian harus menggunakan aplikasi yang bernama Google Authenticator. Nah, aplikasi Google Authenticator-nya, ini kalian bisa download ya di Google Play Store yang kayak gini nih. Google Authenticator nih. Nah, yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang seperti ini nih, Google Authenticator. Nah, habis itu nanti kalau misalkan kalian udah download aplikasi Google Authenticator-nya, si aplikasi Google Authenticator ini nanti tinggal kalian pergunakan untuk nge-scan kode barcode yang ada di kolom Security and Access-nya si Aprok kalian. Nah, kemudian habis itu nantinya kalau misalkan udah kalian scan, nantinya di kolom Google Authenticator kalian, itu akan ada muncul kode. Nah, kodenya itu tinggal kalian pastekan ke dalam si multifaktor autentikasi yang ada di akun Aprok kalian. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah langkah pertamanya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai mengaktifkan dan mengkoneksikan si akun Aprok kalian dengan akun Google Authenticator kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke situs Aproknya untuk melanjutkan proses penarikannya. Nah, untuk situs Aproknya sendiri kalian bisa masuk ke situs Aprok yang kayak gini ya, teman-teman. aprok.com/reward. Nah, kayak gini ya. Terus habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik enter. Dan habis itu setelah kalian klik enter, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian tinggal login menggunakan alamat email dari akun Aprok kalian yang udah terkoneksi dengan akun Aprok yang ada di dalam HP kalian. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini gua login dulu ya. Nah, terus habis itu nanti kalau misalkan kalian udah login, si Aprok ini akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email kalian yang sebelumnya udah terkoneksi dengan akun Aprok kalian. Nah, ini gue buka dulu email dari Aproknya untuk ngeliat apakah kodenya udah dikirim. Nah, ini ya kodenya udah dikirim dan ini gue input dulu ya si kodenya 6971138. Oke, nah kemudian habis itu kalau misalkan kodenya udah kita masukin, di sini kita tinggal klik continue aja. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah berhasil login, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Untuk lanjut nge-withdraw ataupun mencairkan pendapatan token UPT kita, di sini kita tinggal klik aja tombol wallet yang ada di sini. Nah, ini kita tinggal klik wallet.
Nah, kemudian habis itu, setelah kita klik tombol wallet, di sini kita tinggal klik aja tombol send yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik tombol send, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen mencairkan token Aprok kalian, di sini kalian tinggal klik aja tombol Aprok yang ada di sini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik tombol next. Lalu habis itu setelah kalian klik tombol next, di sini kalian tinggal masukin aja alamat wallet yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan si token UPT dari aplikasi Aprok kalian. Nah, perlu kalian perhatikan karena si Aprok ini projectnya berada di jaringannya Solana, jadi di sini untuk bisa mencairkan token UPT kita yang ada di dalam si Aprok ini, di sini kita mesti menggunakan wallet di jaringannya Solana juga, gitu ya teman-teman. Nah, untuk wallet yang berada di jaringan Solana sendiri, di sini kalian bisa bebas menggunakan wallet apa aja, kayak misalkan seperti Solflare ataupun Phantom Wallet juga boleh. Nah, kalau untuk gua pribadi, di sini untuk mencairkannya gua menggunakan Phantom Wallet yang seperti ini ya teman-teman. Nah, yang seperti ini nih. Gitu ya. Jadi, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan untuk bisa nge-withdraw pendapatan UPT kalian, di sini kalian perlu mendownload ataupun menginstal Phantom Wallet dulu yang seperti ini. Nah, untuk cara menginstal si Phantom Wallet yang kayak gini, ini caranya cukup simpel kok. Untuk cara installnya kalian tinggal ketik aja di Google kayak gini ya, download Phantom Wallet kayak gini. Terus habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, download for desktop, ini kalian tinggal klik. Terus habis itu nanti di sini kalian tinggal download dan install aja si Phantom Wallet-nya di browser kalian. Nah, untuk pilihan browsernya di sini nanti kalian bisa bebas tentukan kalian mau install di browser kalian yang mana. Mau di Firefox kah, di Google Chrome kah, di Brave browser kah, atau di Microsoft Edge kah, bebas gitu. Terserah kalian. Ini kalian mau pakai si Phantom Wallet-nya di browser kalian yang mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya kalau misalkan kalian udah selesai menginstal si Phantom Wallet-nya di browser kalian, maka nanti si Phantom tersebut akan muncul sebagai extension di dalam browser kalian. Kayak misalkan ini ya, gua nih. Si Phantom-nya udah muncul di extension dari browser gua. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan si Phantom Wallet-nya udah muncul di extension si browser kalian, ini kalian tinggal klik aja si Phantom Wallet-nya. Terus habis itu seperti biasa jangan lupa untuk daftar dan buat akun di Phantom kalian dulu. Dan habis itu kalau misalkan kalian udah selesai membuat akun dan memverifikasi si wallet Phantom kalian, di sini kalian tinggal login aja langsung ke dalam si Phantom Wallet kalian. Kayak misalkan ini ya, gua login dulu. Dan habis itu ketika kita berhasil login, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini di Phantom Wallet kita. Nah, kemudian habis itu untuk bisa mendapatkan alamat penarikan dari token Aprok kita, di sini kita mesti nge-add token Aprok-nya dulu di dalam si Phantom Wallet kita. Nah, untuk cara nge-add-nya, di sini kita memerlukan smart contract-nya dari si Aprok ini ya, teman-teman. Nah, untuk smart contract-nya sendiri, ini kita bisa dapetin langsung dari Twitter-nya ataupun dari Telegram-nya ya, teman-teman. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ribet, ini smart contract-nya udah gua taruh di kolom deskripsi dari video ini ya. Kalian bisa copy paste aja smart contract-nya dari situ. Nah, kemudian habis itu, kalau misalkan kalian udah copy smart contract-nya, di sini normalnya untuk bisa menambahkan token baru di wallet Phantom, itu normalnya kita tinggal masuk ke kolom sini ya, manage token list. Terus abis itu di sini kita tinggal pastekan si smart contract token UPT yang tadi udah kita copy di sini, gitu ya teman-teman. Nah, maka nanti di sini akan ada muncul token Aprok-nya. Dan kalau udah muncul token Aprok-nya, ini kita tinggal nyalain di sini untuk nge-add si token Aprok tersebut di Phantom Wallet kita. Gitu ya teman-teman, itu adalah cara normalnya. Tapi terkadang di beberapa akun, cara ini tuh nggak bekerja gitu. Jadi ketika kita menempelkan si smart contract dari Aprok ini, itu si Aprok-nya nggak muncul gitu. Padahal kita udah mempastikan smart contract yang benar. Nah, kalau misalkan beberapa dari kalian ada yang mengalami hal tersebut, ini kalian bisa melakukan cara kedua untuk menambahkan list token Aprok ini di dalam Phantom Wallet kalian. Nah, untuk cara yang kedua, agar kita bisa menambahkan list token Aprok kita di si Phantom Wallet ini, caranya adalah, di sini kalian tinggal masuk ke kolom yang ada di atas ini ya. Nah, ke kolom swap yang ada di sini. Ini kalian tinggal klik swap, lalu habis itu, nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Tampilan swap dari Solana ke token lain. Nah, untuk token lainnya ini, di bawah ini, di sini kalian tinggal klik, lalu habis itu, di kolom search ini, kalian tinggal pastikan aja si smart contract dari token UPT yang tadi udah kalian copy. Nah, ini ya, kalian pastikan di sini. Nah, biasanya kalau misalkan kalian copy smart contract di sini, itu nanti si token Aprok-nya ataupun token UPT-nya itu akan langsung muncul di sini. Nah, kalau udah muncul di sini, ini kalian tinggal klik aja si Aprok-nya. Lalu habis itu di sini kalian tinggal swap si koin Solana kalian menjadi token Aprok. Nah, nantinya kalau misalkan kalian udah selesai nge-swap, ini si token UPT-nya akan langsung muncul
di list token dari Phantom Wallet kalian. Nah, tapi perlu kalian perhatikan, untuk nge-add dengan cara ini, di sini kalian memerlukan saldo koin Solana di dalam Phantom Wallet kalian. Nah, untuk saldo Solananya sendiri, di sini kalian nggak perlu ngisi saldo Solana banyak-banyak. Cukup 0,000 sekian Solana juga udah bisa ya, atau sekitar 0,1 dolar. Ini udah bisa langsung kalian pergunakan untuk nge-swap token Solana ke si token Aprok yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Kayak misalkan ini, gua nge-swap 0,001 Solana atau setara dengan 0,4 Aprok, ini juga masih bisa. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melanjutkan proses swapnya, ini kalian tinggal klik review order, lalu abis itu, di sini kalian tinggal klik swap. Nah, kemudian abis itu setelah kalian ngeklik swap dan proses swapnya udah selesai, ini kalian tinggal klik close. Lalu abis itu, di sini kalian tinggal masuk ke kolom lambang dolar yang ada di sini ya. Dan habis itu setelah kalian klik lambang dolar, maka nanti di sini si token Aprok tersebut akan muncul di dalam list Phantom Wallet kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan si Aprok ini udah muncul di dalam list Phantom Wallet kita, di sini kita udah bisa langsung menggunakan alamat dari Phantom Wallet ini untuk kita pergunakan sebagai alamat pencairan di si Aproknya yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan alamat dari Phantom Wallet ini, di sini kalian wajib menggunakan alamat Solana ya. Nah, alamatnya sendiri yang ada di sini ya. Nah, ini si kursornya kalian tinggal arahkan ke tombol account yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian copy yang Solana yang ada di sini ya. Jangan yang Ethereum, Polygon, ataupun yang Bitcoin dan lainnya. Jadi wajib yang Solana yang ada di sini. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, si Aprok ini sendiri, dia ini berjalan di atas jaringannya Solana. Jadi kalau misalkan kalian copy alamat yang lain, itu nanti proses penarikannya nggak akan bisa. Jadi kalian wajib menggunakan alamat Solana yang ini. Nah, alamat yang inilah nanti yang kalian copy dan kalian pastekan di sini. Gitu ya teman-teman, kalian paste di sini. Dan kemudian habis itu setelah udah kalian paste di sini kalian tinggal klik tombol next yang ada di sini. Lalu habis itu langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah token UPT yang pengen kalian cairkan ataupun kalian tarik ke dalam wallet Phantom kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kalau di sini kalian pengen narik semuanya, ini kalian tinggal klik max aja di sini. Maka nanti secara otomatis semua token UPT kalian yang bisa di-withdraw yang ada di bawah ini akan langsung dimasukin ke total amount yang ada di atas ini. Nah, tapi perlu kalian perhatikan di sini ya teman-teman. Kalau misalkan kalian masuk ke kolom wallet, di kolom wallet ini kalian akan melihat detail saldo dari token UPT kalian. Nah, di kolom detail token UPT kalian ini, si saldo UPT kalian ini akan dibagi menjadi 3 jenis saldo. Ada saldo vesting, ada saldo reward, dan ada saldo main ataupun saldo utama. Nah, perlu kalian ketahui untuk saldo UPT yang bisa dicairkan itu adalah saldo yang ada di kolom main yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk saldo UPT kita yang masuk ke dalam kolom vesting yang ada di sini, ini belum bisa dicairkan langsung karena dia masih kekunci atau masih dalam tahap vesting. Nah, tahap vesting ini maksudnya apa, Bang? Nah, jadi tahap vesting ini ya adalah tahap di mana si token tersebut baru bisa dicairkan dalam beberapa rentang waktu tertentu. Jadi proses pencairannya dibatasi. Jadi simpelnya nih ya, kalau misalkan gua baca dari rules-nya si Aprok ini, yang mereka share di Twitter, jadi simpelnya 10% dari saldo kita yang ada di kolom balance ini, yang udah ke vesting, ini baru bisa dicairkan setiap 90 hari sekali, gitu ya teman-teman. Jadi setiap 3 bulan sekali, 10% yang ada di sini, itu nanti akan pindah ke kolom saldo main yang ada di sini, gitu teman-teman. Jadi nantinya kalau misalkan dia udah pindah setelah 90 hari, 10%-nya dari total ini ke kolom main yang ada di sini, barulah nantinya si saldo kita yang ada di kolom main ini, inilah yang nantinya bisa kita cairkan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian ketika narik dan ngelihat di sini off-label saldo kalian yang bisa di-withdraw itu cuma sedikit gitu. Padahal saldo kalian di wallet mungkin ada banyak. Gitu ya. Jadi kalian jangan heran karena setiap saldo kita itu di sini masih kekunci atau masih masuk ke dalam tahap vesting. Jadi simpelnya seperti yang gue bilang tadi, setiap saldo yang berhasil kita kumpulin di sini dari hasil sharing internet, itu baru akan bisa kita withdraw setiap 90 hari sekali ya, atau setiap tahap vesting dilakukan. Dan itu juga bisa kita withdrawnya secara bertahap ya, alias nggak semuanya gitu, 10% setiap masa vesting berlangsung. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah paham dengan rules ataupun aturan main cara withdrawnya si Aprok ini, di sini kalian tinggal lanjut untuk mencairkan saldo token UPT kalian yang udah bisa kalian withdraw. Nah, ini ya. Kalau di saldo gue ini ada 274,8298 token UPT yang bisa di-withdraw. Nah, untuk cara withdrawnya, ini kita tinggal klik next aja di sini untuk melanjutkan. Lalu habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini nanti kita tinggal masukin aja kode verifikasi dari Google Authenticator yang sebelumnya udah kita konekin dengan Aprok kita. Jadi di sini untuk tahapan ini, gue tinggal masukin dulu kode Google Authenticator dari si Aproknya.
Nah ini ya, 608335. Nah kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal klik tombol send aja di sini. Nah kemudian habis itu langkah selanjutnya, ketika kita udah melakukan proses withdraw dan udah memverifikasi kode dari Google Authenticator kita, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, yang dimana nanti di sini kita akan diminta untuk melakukan proses KYC. Kalau misalkan di sini kita pengen melakukan proses withdraw gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian pengen melanjutkan penarikan dan nggak masalah dengan proses KYC-nya, di sini kalian tinggal klik aja tombol KYC yang ada di sini. Lalu abis itu nanti di sini kalian tinggal klik aja tombol Start KYC yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian akan diminta untuk melakukan verifikasi KYC seperti verifikasi data diri identitas dan juga verifikasi wajah. Gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian nggak masalah dengan proses KYC ini, kalian bisa lanjut untuk melakukan proses KYC. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa data diri kalian ini adalah merupakan aset yang berharga dan nggak pengen kalian sebar-sebarin ke internet, it's okay, nggak masalah. Kalian nggak perlu melakukan proses KYC-nya. Karena seperti yang gue bilang di video part ke-1-nya sendiri ya, untuk si Aprok ini sendiri, ini gue belum tahu apakah dia ini benar-benar aman untuk dipergunakan dalam jangka panjang apa enggak gitu. Walaupun sebenarnya untuk ngegarapnya sendiri, ini kita bisa ngegarapnya 100% gratisan, tanpa harus ngeluarin modal sama sekali. Tapi ya yang namanya identitas itu merupakan suatu hal yang sangat bersifat pribadi, yang dimana kalau gue pribadi itu gue hanya mau melakukan KYC di suatu tempat yang dimana si platformnya sendiri udah mempunyai kredibilitas yang sangat jelas. Nah sedangkan untuk Aprok ini sendiri, gue nih masih ada keraguan apakah dia ini emang beneran kredibel atau enggak gitu ya teman-teman. Makanya di sini gue masih nge-hold dulu untuk melakukan proses KYC-nya. Kenapa? Karena di sini untuk saldo gue sendiri, ini saldo yang bisa di withdraw baru sedikit ya, baru $11 atau sekitar Rp150.000. Jadi belum sebanding kalau misalkan si Rp150.000 ini ditukar dengan data KYC gua. Itu masih belum sebanding menurut gua. Kecuali mungkin nanti kalau saldonya udah cukup banyak ya, gua udah dapat mungkin $1.000 atau mungkin udah di atas $2.000, mungkin gua akan mempertimbangkan untuk melanjutkan proses verifikasi KYC-nya agar gua bisa menarik saldo pendapatan yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara withdraw-nya tuh seperti itu. Langkah terakhirnya adalah melakukan verifikasi KYC terlebih dahulu. Nah kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian nggak masalah nih ya dengan proses verifikasi KYC-nya dan kalian udah menyelesaikan proses withdraw-nya, maka nantinya secara otomatis si token UPT kalian yang kalian withdraw dari sini itu nanti akan langsung dikirimkan ke alamat Phantom Wallet kalian yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ada di sini. Yang dimana nanti di sini si token Aprok tersebut akan bisa kalian lihat di sini ya, di kolom saldo Aprok dari Phantom Wallet kalian. Gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya untuk bisa mencairkan dan merupiahkannya menjadi uang beneran. Caranya gimana, Bang? Kalau misalkan dia udah masuk ke sini. Nah, untuk cara merupiahkan ataupun cara mencairkannya menjadi uang beneran, itu caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja token Aprok kalian. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik tombol swap yang ada di sini. Lalu abis itu di kolom select token ini kalian tinggal klik select token. Lalu nanti di sini kalian tinggal pilih kalian mau nge-swap si token Aprok tersebut menjadi token apa? Mau menjadi token Solana atau menjadi token USDC bisa. Misalkan kalau kalian mau nge-swap menjadi token Solana, ini kalian tinggal klik Solana di sini. Terus abis itu, di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah token Aprok kalian yang pengen kalian swap menjadi si token Solana. Nah, misalkan di sini gue pengen nge-swap 10 token Aprok ya, teman-teman. Maka di sini ketika gue masukin 10 token Aprok, secara otomatis di sini si Phantom Wallet ini akan langsung mengkonversi si 10 Aprok ini menjadi 0,00261 Solana atau sekitar $0,42. Nah, kalau misalkan kalian setuju dengan rate harga yang diberikan sama si Phantom Wallet ini, di sini kalian tinggal klik tombol review order aja yang ada di sini. Lalu abis itu, di sini kalian tinggal klik swap untuk melakukan proses swap dari token UPT ini ke koin Solana. Gitu ya teman-teman. Ini kalian tinggal klik swap. Dan abis itu, kalian tinggal tunggu sampai proses swapnya selesai. Nah, ketika proses swapnya selesai, ini ya tulisannya it's done. Di sini kalian tinggal klik close. Dan abis itu, di sini kalian tinggal balik ke kolom dolar kalian yang ada di sini, dan abis itu si token Aprok ini akan berubah menjadi Solana. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sini, si token Aproknya tadi punya gua ada 46, sekarang jumlahnya udah 36 dan sisanya udah langsung dimasukin ke saldo Solana gua yang ada di sini, gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu untuk merupiahkannya ataupun untuk menguangkannya menjadi uang beneran, caranya cukup simple. Ini kalian tinggal klik aja di saldo Solana kalian, hasil swap dari token Aproknya. Ini kalian klik. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik send. Lalu abis itu, di sini kalian tinggal masukin aja alamat Solana dari wallet kripto kalian yang ada di exchange Indonesia. Kayak misalkan alamat Solana dari wallet kripto Indodax, Toko Kripto, Thrift,
pintu atau apapun itu bebas, yang penting yang ada di Indonesia kalau misalkan kalian pengen ngerupiahkannya, gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kalau kalian pengen copy dari Indodax alamat Solananya, kalian tinggal copy, lalu kalian tinggal pastekan aja alamat Solananya di sini, alamat Solana Indodax kalian. Lalu habis itu kalau misalkan kalian udah copy paste di sini, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah Solana yang pengen kalian tarik dari si Phantom Wallet kalian. Nah, lalu kalau misalkan kalian udah masukin berapa banyak jumlahnya, di sini kalian tinggal klik next, lalu kalian tinggal proses penarikan Solana kalian dari sini, dari Phantom Wallet ke wallet Indodax kalian. Kalau misalkan di sini kalian menggunakan walletnya adalah wallet Indodax, gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah diproses, maka nanti secara otomatis si Solana ini itu nanti akan langsung dikirimkan ke wallet Indodax kalian. Nah, dan kalau udah masuk ke Indodax, kalian tinggal jual aja si Solana tersebut di Indodax menjadi rupiah. Dan kalau misalkan rupiahnya udah dapet, kalian tinggal tarik deh si rupiah tersebut ke rekening kalian masing-masing. Gitu teman-teman. Jadi untuk cara merupiahkannya kurang lebih caranya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara withdraw-nya sendiri bisa dibilang ini cukup simple sih bagi orang yang mungkin udah expert di kripto ataupun di dunia blockchain gitu. Tapi buat mereka yang mungkin masih pemula banget, mungkin ini emang agak sedikit rumit ya untuk cara withdraw-nya. Apalagi di sini si Aprok-nya sendiri kurang begitu jelas gua ngelihat ngasih tata cara penarikannya. Jadi wajar aja mungkin banyak banget para pemula yang masih kebingungan tentang cara withdraw-nya. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara withdraw ataupun cara mencairkan token UPT dari Aprok versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!